Salam jumpa dan namo buddhaya. Pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, senang sekali saya Sinta dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program acara Manage Your Mind. Dan seperti biasa, selama 60 menit ke depan, saya akan berbincang-bincang dengan salah seorang narasumber saya yang juga telah hadir di samping saya. Beliau adalah Bante Dhamma Wijayo Mahathera. Namo buddhaya, Bante. Ya, namo buddhaya Sukihotu. Ya, tema kita pada kesempatan kali ini adalah pengaruh pikiran terhadap batin, Bante. Menarik sekali tema kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertanyaan yang pertama kali ada di pikiran saya adalah apakah perbedaan antara pikiran dan batin itu, Bante? Ya, sesungguhnya kalau manusia itu mau menyelidiki ke dalam diri kita masing-masing, otomatis di dalam diri kita ini adalah membahas masalah batin dan pikiran. Sesungguhnya memang di dalam bahasa Indonesia masih belum ada yang baku untuk menentukan apa itu pikiran dan apa itu batin. Maka itu tetapi kita setelah meditasi itu kita memberikan satu istilah sendiri. Jadi ini definisi yang saya alamin sendiri, saya renungkan bahwa pikiran itu adalah gejala yang muncul dari batin kita. Banyak variasinya, banyak kembang-kembangnya, macam-macam itu bersumber dari batin kita. Muncul ini, ingin ini, macam-macam, menciptakan macam-macam, itulah gejolak-gejolak muncul dari batin kita. Tetapi batin itu sendiri merupakan sentral dari semua pikiran. Yang keadaannya hening, netral, hanya tahu saja, seimbang. Jadi dengan demikian, ini yang belum pernah ditemukan oleh orang, batin kita. Yang ada itu hanya pikiran. Pikiran. Sehingga wajar. Mereka kebanyakan kacau, gelisah, takut, cemas itu karena permainan pikirannya sendiri. Maka dari itu orang yang meditasi itu tujuannya itu bukan melihat yang luas, yang permainan pikiran ini, tetapi meminta untuk masuk ke sentral dari tengah-tengah semua pikiran kita, yaitu batin kita yang hening, yang punya sifatnya tahu saja, si pengetahuan masuk di sana, baru damai dan hening itu akan dicapai. Jadi batin itu sebenarnya ada sumber dari pikiran ya, Bante ya? Iya. Ya. Nah, kemudian yang perlu manakah yang harus kita dahulukan, mengembangkan pikiran atau mengembangkan batin, Bante? Sesungguhnya kalau dilihat-lihat, kesalahan manusia itu kan terletak dari mindsetnya, pikirannya. Pikirannya yang salah arah. Yang diperbaikin jadi pikirannya itu yang harus diperbaikin. Istilahnya kalau mobil sudah penyok-penyok, ya penyok-penyok ini diperbaikin. Kalau mobilnya nggak penyok-penyok, nggak usah diperbaikin. Betul. Karena pikiran kita itu sudah begitu salah nyeleweng, banyak faktor yang masuk yang membuat pikiran negatif terus. Baik dari media TV, dari koran-koran, majalah, teman-teman. Semuanya negatif. Jadi itulah yang salah ini harus kita pandai-pandai bagaimana supaya virus-virus itu tidak masuk. Kita sendiri yang harus pandai-pandai menggunakan keenam indera kita untuk berani dengan tegas. Waktu kita nonton, waktu kita baca majalah, koran, tanya, ini bermanfaat tidak yang aku lihat? Kalau tidak bermanfaat, tidak usah dilihat. Kalau bermanfaat, oh ini bermanfaat, dengarkan baik-baik. Ambil pedoman-pedoman inti yang terbaik yang dibicarakan itu. Ambil sebagai pedoman. Oh ya ini bagus, ini bagus. Ini tidak bagus, langsung buang sampah. Jadi tidak peduli siapa yang bicara. Walaupun itu biku, kalau bicara tidak bagus, Anda harus buang sampah pikiran Anda. Tetapi kalau itu bagus, terimalah itu sebagai seolah-olah berlian yang berharga. Disimpan dalam batin kita. Iya. Kalau tidak berharga, ngapain disimpan? Betul. Buat aku jengkel, mangkel, buang aja. Betul. Aku tidak suka bicara biku itu, buang saja. Kan selesai. Ya. Nah, kemudian yang menimbulkan pertanyaan lagi, bagaimana cara kita mengatur pikiran kita itu, Bante? Kan tadi kan pikiran kan kadang tidak bisa dikendalikan seperti itu. Bagaimana mengatur dan mengembangkan agar pikiran kita selalu baik dan bisa tetap baik seterusnya begitu, Bante? Nah, maka itu kita harus menyadarin kita kalau kehidupan kita ini dari dulu sampai sekarang, model pikiran kita ini sekarang ini
masih cepat tersinggung, iri, jengkel, takut, bingung, frustrasi, stres. Ini berarti pikiran kita itu sangat-sangat negatif. Maka itu ini harus dilihat, inilah yang dikatakan kesalahan kita, mengapa kita salah, ada 3 faktor kesalahan. Yaitu usaha kita yang salah, menyebabkan perhatian juga salah. Karena perhatian berpindah-pindah terus, inilah yang mengobok-ngobok pikiran, dikacaukan sendiri, tidak pernah tenang dan tidak damai. Iya. Mengapa demikian? Karena kebanyakan secara umum, waktu, tenaga, pikiran kita ini hanya keluar. Iya. Mereka kerja ke pertanian, ke tambang, ke ini, kerja terus ke toko, ke perusahaan. Mereka semua keluar untuk kerja. Menggunakan waktu, tenaga, dan pikiran hanya untuk kerja. Betul, iya. Kerja, ketika dia bekerja ini, otomatis perhatian juga berpindah-pindah. Betul, iya. Sebentar ke anak, sebentar ke rumah tangga, sebentar ke keuangan, pekerjaan, anak buah. Aduh, anakku begini. Aduh, keuanganku demikian. Jadi ini buat kita gelisah, buat kita takut, buat kita cemas, buat kita bingung, buat kita stres. Betul. Ketika kita memahami kesalahan 3 faktor ini, orang yang bijaksana harus memperbaiki juga dari di mana muncul kesalahan, di situ kita harus perbaikin. Langsung saat itu juga, Pak? Iya, tergantung usaha kita juga. Usaha kita harus benar kalau gitu. Perhatian juga harus benar. Akhirnya itu akan membuat konsentrasi. Maka itu manajemen ini harus berani untuk menyelidiki ke dalam diri kita, mengapa ya aku kok belum tenang? Oh ternyata ini. Sang Buddha itu yang begitu hebat. Dia itu mengerti, memahami, ahli dalam menata pola berpikir. Karena beliau master of the mind. Master dari master yang mampu menguasai pikiran sampai sempurna. Jadi dengan demikian kita tidak usah ragu-ragu lagi. Beliau ini sangat expert sekali. Tidak ada orang yang bisa melawan kehebatan beliau. Maka itu kita harus yakin bahwa apa yang Sang Buddha ajarkan ini bukan omong kosong, ada dalam diri kita masing-masing. Betul. Karena Buddha itu hanya tahu saja. Artinya si pengetahu tahu, tidak tahu saja. Yang sampai sempurna yang tahu ini, batin kita sempurna, disitulah Buddha muncul. Jadi Buddha itu bukan dipatung, bukan disebutan, tetapi Buddha itu beliau batinnya yang sudah tersadarkan. Kalau mereka sudah tersadarkan dengan sempurna, di situ tidak ada gelap, tidak ada petang lagi. Jadi semuanya terang terus. Itulah Buddha, cemerlang luar biasa. Jadi si pengetahu selalu tahu, lama-lama dia mencapai maha sadar yang sempurna, maha sempurna sekali. Oke, iya. Jadi luar biasa sekali Bante ya. Tadi Bante menjelaskan bahwa batin adalah sumber dari pikiran. Nah, apakah pikiran kita itu juga berpengaruh terhadap batin kita itu sendiri, Bante? Nah, dan seberapa besar pikiran itu bisa mempengaruhi batin kita kalau ada, Bante? Sesungguhnya batin ini bisa dikatakan tidak terpengaruh ya, tetapi kan istilahnya batin itu bagaikan berlian. Sekarang ini kebanyakan berlian itu masih ada di bawah tanah kita. Di dalam tanah itu kan masih ada lumpurnya, pasir-pasirnya, airnya, batu-batuannya. Nah itu yang mengganggu, tidak terlihat berlian itu. Tetapi berlian ini kan tetap kinclong, tetap berlian dia, tetap terang. Maka itu kita diminta itu, ayolah kita gali untuk menemukan berlian itu sendiri. Ketika kita sudah baru menemukan berlian, mengerti, oh ajaran Sang Buddha bagian berlian, aku mau mencari berlian di dalam batinku. Waduh kok masih kotor, tapi tahu, ini loh yang berlian ini dibersihkan. Jadi ketika pikiran masih gelisah, takut, cemas, sadarinlah, tahulah, oh ini harus saya gosok, dihilangkan dengan apa? Dengan sabar, ulet, kokoh, teguh. Sang Buddha katakan, di mana ada kesadaran melihat pikiran terus-menerus, di situ kita ada kesempatan untuk membersihkan batin kita. Jadi kita harus sabar. Terus saja diam aja, lihat aja batinnya dibersihkan sebersih-bersihnya. Lama-lama berlian itu akan tergosok dengan hebat, dia kinclong menjadi berlian yang sungguh-sungguh. Oke. Bagus sekali Bante. Waduh, saya sampai tercengang. Nah, kemudian apakah baik Bante kita melakukan sesuatu hal tanpa berpikir terlebih dahulu? Otomatis
Kalau kita begitu, itu namanya kebiasaan yang tidak bijaksana. Oke. Karena banyak umat kita ini diiming-iming. Ayo ikut aku. Nanti kamu bisa masuk, dapat untung 20%. Pastilah 1 bulan 20%. Ada mungkin 6%, ada yang 8%. Ada orang lain bilang, Bante saya dapat bisnis begini-begini, dapat bisa 8% sebulan. Saya katakan, logika saja. Jangan kamu percaya sama mereka langsung. Logika saja, bisnis apa yang bisa menguntungkan sampai 6%, 8% per bulan. Kalau sekarang kita melihat dalam kenyataan tidak ada yang seperti itu. Kamu mau masuk, bisa untung. Kamu tidak usah kerja, cepat dapat 8%. Siapa yang nggak enak? Siapa yang nggak suka? Semuanya mau. Iya, Bante. Tapi logikanya itu loh, pasti nggak mungkin. Kamu hati-hatilah. Aku nggak percaya begitu-begitu. Oke. Kalau memang mereka berani, kamu nggak misal kasihlah 100 juta, tapi tanggungan rumahnya dia. Oh iya. Itu nanti tiap bulan aku dapat 6 juta. Oke, kita terima. Kalau kita gagal, aku tidak rugi, dapat rumah. Nah, dengan demikian kita harus pikir jangan sampai mau dirugikan. Itu bertindak tanpa berpikir, wah, diiming-iming untung tapi mau hanya kepentung, banyak yang rugi gitu. Habis miliaran. Jadi kita tidak usah percaya begitu-gitu. Oh iya. Iya, baik Bante. Bante kita break dulu Bante. Pemirsa jangan kemana-mana, sesaat lagi Manage Your Mind segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa dan masih juga bersama dengan Bante Dhamma Wijayo Mahathera. Nah, Bante tadi di awal sudah Bante singgung mengenai ketika kita melakukan kesalahan, pada saat itu kita harus segera mengubah, memperbaikinya. Tapi itu kan kadang-kadang susah Bante, memperbaiki. Saya sudah, misalnya saya ngomong salah, saya tidak bisa langsung serta-merta, wah saya harus segera mengubahnya. Kadang-kadang kita kan, pikiran kita saking marahnya, itu kita sampai tidak ingat lagi, kita harus memperbaiki itu Bante. Nah itu bagaimana caranya Bante? Ya kalau sudah kadung ngomong, iya. Ini bagikan kita punya paku, sudah tok ke meja, meja kayu ini. Nah, ketika kita sudah demikian, kita harus berani mengucapkan minta maaf. Jangan nanti waktu halal bihalal aja kita baru minta maaf. Terlambat. Hari ini kita salah. Ketika mereka pergi, ya kita langsung minta maaf pada mereka saat itu juga kalau bisa. Jadi supaya ini istilahnya, kalau dia memaafkan, ahosi karma, untuk menetralisir, supaya karma buruk yang kita lakukan itu tidak sampai berbuah. Demikian juga kalau kita memfitnah si A, lalu beritanya itu si A ini dijelekan ke semua penjuru orang, kan otomatis orang lain menganggap si A ini jelek. Iya, banyak orang yang jelek. Betul. Bagaikan apa? Bagaikan kalau kita ini, mereka itu sadar, minta maaf pada saya. Boleh, saya maafkan, tapi kamu ingat, saya minta kamu melakukan 1 tugas, 2 tugas. Apa itu, Man? Ya ini, ambil 2 keranjang, kapuk, naik ke genteng, sebiarkan kapuk itu ke atas, selesai habis itu, turun ambil lagi kapuk-kapuk yang mesebarkan itu. Bisa enggak itu akan terambil semua? Iya, tidak bisa. Akan sudah menyebar toh? Iya, betul. Jadi itulah yang namanya orang memfitnah ini sangat kejam, sangat jelek. Jadi tidak bisa dibersihkan dengan mutlak. Kecuali kalau dia memberitakan melalui TV, koran, minta maaf dengan sungguh-sungguh, baru fitnaan itu menunjukkan bahwa dia itu memang lengah. Iya. Kata-kata apa yang pernah diucapkan ini salah. Baru dia bisa menetralisir kesalahannya itu. Kalau dia tidak melakukan ini, diam saja. SMS saja minta maaf. Kok ya, enak gitu. Ya? Sudah menyebarkan berita buruk-buruk hanya mohon maaf lahir dan batin misalkan. Ya nggak bisa. Jadi kebiasaan ini tidak bisa dilakukan, harus hati-hati. Jadi apapun yang mau kita ucapkan itu direnungkan, diasah dengan penuh kesabaran. Maka itu latihan itu, meditasi pagi dan malam itu, itulah untungnya siapapun yang latihan meditasi itu, dia mampu mengendalikan pikirannya. Kalau dia mau ngomong sesuatu, nggak bagus ini, langsung dikendalikan. Tetapi kalau dia tidak latihan,
Dari dulu yang ngomongnya yang ini so enaknya apa saja yang pikir ngomong-ngomong apa pikir langsung ngomong, kebiasaan itulah menyebabkan dia tidak mampu mengendalikan. Tetapi kalau mulai sekarang ditata ulang, dikendalikan pikiran, dimeditasi setiap saat, dia bisa mengendalikan. Oke. Dan kalau sudah salah, berani minta maaf. Ya, tapi Jadi bukan kadang kan berarti susah, atasan Bante. enggak minta maaf ke bawah itu juga bukan sesuatu yang perlu malu. Kita enggak perlu malu. Minta maaf. Atasan salah, minta maaf ke Harus bawah. berani berarti. Berani. Oke. Itu namanya sebagai gentleman, pemimpin yang gentle. Oke. Nah, berarti tadi meditasi adalah cara yang baik untuk mengatur pikiran kita, begitu Ya. Bante ya. Nah, kemudian meditasi apa yang kira-kira yang baik untuk mengatur pikiran kita agar selalu tenang dan seimbang, Bante? Sekarang kan begini. Meditasi itu sesungguhnya melatih pikiran supaya terkendali dengan baik. Karena banyak cara meditasi macam-macam. Ada orang yang latihan meditasi itu mengosongkan, bisa dapat kekosongan. Tapi orang itu kalau marah, emosi tetap sama marah dan emosi. Karena kosong tadi bukan, Bante ya? Nah itulah, jadi cara demikian ini memang cepat mendapatkan ketenangan, tapi tidak bisa merubah sifat kebiasaannya, emosi dan pemarahnya. Oh, iya. Maka itu dia itu harus bagaimana mengendalikan, yaitu pikiran sekarang ini seolah-olah dikendalikan, diarahkan ke nafas. Terus ke nafas, mikir sini, mikir sana, kembali lagi ke nafas. Ini namanya tarik kembali ke nafas, tarik kembali ke nafas. Itu mengendalikan, latihan mengendalikan. Latihan mengendalikan, inilah caranya supaya bisa mengendalikan pikiran. Kalau ini sudah kuat, sudah kokoh, kita nanti meningkat lagi. Melatih bagaimana untuk tenang dan damai, lalu merenungkan dengan kebijaksanaan. Merenungkan kebijaksanaan itu adalah sarana yang untuk bisa menimbulkan, apa itu istilahnya, vipassana. Untuk bisa melihat fenomena apapun juga. Karena Sang Buddha yang menekankan, apapun yang kita lihat, sekedar lihat saja. Jangan dinilai macam-macam. Cuma tahu dan lihat saja. Apapun yang didengar, hanya sekedar dengarkan. Dengar saja. Apapun yang kita cium, sekedar cium saja, tahu saja. Oh ini bau harum udah busuk, tidak usah dinilai. Cuma tahu saja. Kata-kata bagus atau tidak bagus, tahu saja. Yang dilihat ini cantik atau jelek, tahu saja. Jadi dengan demikian itu berarti kita itu supaya melatih hanya mencapai si pengetahu, tidak dipermainkan oleh memori maupun bentuk-bentuk pikiran. Memori kita yang katakan, oh ini jelek, oh ini cantik, oh ini bagus, ini tidak bagus. Pemandangan indah, ini pemandangan jelek. Itu penilaian kita, sangkara. Jadi kita selalu dipermainkan oleh memori dan sangkara kita. Itu ingatan dan bentuk-bentuk pikiran. Ini mempermainkan kita, nggak pernah tenang. Tetapi kalau kita masuk, tahu saja, inilah latihan untuk menjadi si pengetahu. Jadi supaya tidak kebiasaan-kebiasaan kita itu tidak sampai seperti dulu, yang selalu mengikuti gejolak emosi, perasaan, pola-pola pikiran macam-macam itu. Jadi nggak pernah tenang. Tetapi kalau kita, apapun yang kita lihat ya tahu, sekedar lihat. Apapun yang kita dengar, sekedar dengarkan, tahu saja. Inilah yang dikatakan mencapai yang dikatakan seperti mata Buddha, telinga Buddha, hanya sekedar tahu apa adanya. Oke. Nah, kemudian apa Bante yang harus bisa dijadikan alasan untuk kita bisa mengatur pikiran dengan cara meditasi? Apa yang mendasari kita harus meditasi itu Bante, atau mengatur pikiran kita itu Bante? Lah, sekarang kalau kita tidak meditasi, kita jujur atau ngomong kepada diri sendiri. Aku dari dulu sampai sekarang belum pernah meditasi. Iya. Sekarang aku memang cepat tersinggung. Aku cepat kacau. Tidur sulit. Mikir macam-macam. Takut ini, khawatir itu. Stres, frustrasi. Aku menderita. Nah, kalau melihat pikiran seperti ini, negatif terus, meditasi itu tujuannya yang negatif itu diganti menjadi yang positif. Kalau kita tidak mau menganggap, oh ini sudah memang dari sononya kok, kita kena virusnya dari atas, yang kirim virus ke kita. Minta dong, ditelepon dong yang di atas. Tolong nah, virusku dibersihkan supaya tidak ada virusnya.
Jadi bukan atas yang ngatur, ini kebiasaan cara berpikir kita. Maka itu kesalahan-kesalahan manajemen mengajarkan yang salah itu menyebabkan manusia jadi salah. Karena dia diisi oleh guru-guru seperti itu. Tetapi kalau dikatakan semua tergantung pola pikir, tata cara meletakkan pola berpikir kita itu yang diperbaikin terus, lama-lama manusia itu mau untuk menjadi lebih baik, karena mereka tergantung dirinya sendiri, tergantung usaha mereka sendiri, ya tak? Mereka berusaha. Tetapi kalau mereka katakan kita jadi tenang atau kacau juga atas, kaya atau miskin juga dari atas, ini tanaman ini panen baik atau buruk dari atas, mati gitu. Masyarakat kita mati jadi bodohin terus. Tanaman itu bukan dari atas yang menentukan, tergantung iklimnya, tergantung pengairannya, tergantung perawatannya, tergantung pupuk kita. Jadi ilmu pengetahuan yang dipakai, jangan membodohin masyarakat toh. Selalu bilang atas-atas. Jadi kalau dia tahu bahwa pikiran juga seperti itu, seperti pertanian, bukan atas yang menentukan, tetapi petani itu dia pawai atau tidak, pandai tidak mengelola tanah itu, pertanian itu. Kalau dia pawai, oh itu harus begini, harus begini, tahu semuanya, dia akan hasil panen bagus. Tahu menata ulang cara berpikir yang lebih baik, dia akan mendapatkan perubahan yang luar biasa dahsyatnya, lebih tenang dan lebih damai, lebih bahagia. Itu menyebabkan mengapa harus meditasi. Itulah tujuannya. Jadi yang mendasari kita meditasi banyak faktor, Bante ya? Ya otomatis lah. Jadi istilahnya faktor yang penting itu lihat ke dalam diri sendiri, bagaimana keadaan pikiran kita sendiri. Kalau pikirannya tidak tenang, tidak bagus, tidak cemerlang, kacau, gelap, takut ini, khawatir itu, jadi ini adalah pikiran yang masih banyak sampahnya. Sampah ini bisa dibersihkan dengan meditasi. Meditasi itu berarti adalah bagaimana membersihkan, menyiramin batin kita untuk lebih sejuk, lebih damai, lebih bersih. Terus-menerus. Jadi dengan meditasi bisa dikatakan bahwa bisa memberikan ketenangan batin, begitu Bante? Otomatis pikiran ini gejolaknya makin lama, makin tenang, makin lembut. Maka itu Sang Buddha ini mengatakan bahwa pikiran itu adalah sesuatu yang paling berharga di alam jagat raya ini. Kalau kita menganggap pikiran ini adalah sesuatu yang lebih berharga, mereka harus merawatnya. Kalau anggap pikiran ini tidak berharga, bukan urusan kita, urusan di atas lagi. Dia merasa tidak punya sanggup apa-apa, biarin aja atas yang ngurus. Aku percaya atas kok nanti masuk surga. Ini kita dibohongin oleh guru mati, sudah percaya gitu-gitu. Tapi hidup ini aja pikirannya jelek, kotor, sampah terus yang ada. Bagaimana dia bisa masuk surga? Jadi jangan kata-kata yang tidak bagus, tidak bernilai ini diucapkan. Ajarlah masyarakat itu dengan teliti, jeli, pandai, supaya masyarakat jadi pinter. Jangan dibodohin terus. Begitu Bante ya. Nah, apakah pikiran itu juga merupakan segala-galanya bagi diri kita sendiri ya Bante ya? Misalnya apakah pikiran saya itu juga segala-galanya yang mengatur diri saya Bante? Ya, otomatis. Sekarang ini banyak penyakit itu karena pikiran. Ada orang kena lupus, sudah sampai tingkatan yang paling berat. Tetapi dia dengan meditasi merubah teknik cara berpikir, menenangkan, memaafkan, memancarkan cinta kasih. Waduh, daya tahan tubuhnya meningkat, lupusnya hilang. Jadi sembuh Bante ya? Karena dia berarti dulunya itu penyakitnya karena pikirannya. Menyebabkan dia sakit. Juga ada orang yang dia kena sakit kanker. Juga demikian. Karena tugasnya berat, urusan pabrik, urusan organisasi berat, stres. Pikirannya negatif itu menyebabkan kanker ini sampai kanker stadium 3. Tapi ibu ini untung dia Buddhis. Dia minta sama suaminya dan anak-anak, mulai sekarang aku minta izin 40 hari. Tidak ngurusin pabrik, jangan diganggu, aku mau meditasi sungguh-sungguh. Wah, dia meditasi 40 hari dengan sungguh-sungguh serius. Hari 40 itu tanpa berhenti itu Bante ya? Tidak berhenti. Ke Singapura periksa, sampai dicek berulang-ulang oleh rumah sakit itu,
di rongsen lagi sampai 3 kali. Akhirnya dipindahkan rongsen ke rumah sakit yang lainnya, rongsen lagi. Akhirnya setelah itu ditunjukkan, kumpulkan beberapa dokter dan dipanggil si pasien. Maaf ya Bu, ini loh saya tunjukkan ini. Yang dulu punya kamu, ini loh ada benjolan di sini, berarti ada kankernya. Punya kita ini yang di sini, mengapa saya 3 kali? 1, 2, 3. Saya kira mesin saya rusak. Terpaksa saya panggilkan kamu bawa ke rumah sakit yang lain. Iya. Ternyata sama. Hasilnya sama. Jadi kita sudah berembuk pada dokter ini mengatakan kanker kamu hilang. Karena kita sebagai dokter tidak percaya ini bisa hilang. Tidak percaya, tapi kenyataan maka itu kenyataan ada hilang. Jadi kamu setelah sembuh. Ditanya apa agama kamu? Agama Buddha. Oh, congratulations, Buddha bless you. Oh, gitu. Wah, gitu. Jadi dia anggap Sang Buddha menolong dia. Oke. Tapi yang mengerti hukum karma, hukum pikiran. Kalau Sang Buddha ikut menyembuhkan ini, merendahkan Sang Buddha itu. Oh, gitu Bante ya. Tetapi kalau kita mengatakan itu mindset pikiran dipoles menjadi positif, ini menyebabkan organ-organ berproses semua menjadi positif, yang negatif itu dikeluarkan, dibuang semuanya, yang dikelola itu mengumpul yang positif terus, akhirnya dia jadi normal. Kalau dia sibuk negatif meracuni dirinya terus dan akhirnya menderita. Iya, ya, baik Bante, kita break dulu, dan kemana-mana kami segera kembali. Kembali lagi bersama kami pemirsa, dan mari kita lanjutkan bincang-bincang dengan Bante Dhammawijayo. Nah Bante, lebih penting manakah mengatur pikiran atau batin? Yang mana yang harus didahulukan? Ya otomatis begini, tadi yang sudah saya katakan. Kalau batin itu punya sifat tenang, hening, hanya si pengetahu. Yang salah itu kan pikiran kita, kebiasaan cara berpikir yang salah. Maka itu yang dilatih itu sesungguhnya pikiran bukan yang dilatih batin. Batin itu bagian kan berlian. Yang pikiran itu seperti pasirnya, batu-batu, tanah, air, itu yang dibersihkan. Jadi itulah pikiran yang dibersihkan terus. Jadi Sang Buddha kan bersihkan pikiran, sucikan hati dan pikiran. Ya, batin kita bukan batin yang dibersihkan, karena batin sesungguhnya sudah bersih. Itulah citang papasarang. Beliau sudah cemerlang. Batin kita sudah cemerlang. Akandu kehi kilesehi. Tamu-tamu yang masuk inilah yang mengotorin batin kita. Maka dari itu kita ini diminta harus pandai-pandai untuk mengendalikan semua indrawi. Supaya batin kita jangan sampai dikotorin. Jadi dengan demikian kalau kita memahami seperti ini sangat simpel. Tidak menggantungkan Sang Buddha, tidak menggantungkan yang di atas. Tetapi tergantung kepandaian, kepiawaian dari tiap-tiap individu tidak menggunakan keenam indera ini. Bagaimana kita menggunakan mata ini sebaik mungkin sehingga apapun tidak pernah mengotori batin kita. Jadi pikiran sudah terlatih seperti itu. Kalau kita sudah terlatih seperti ini, sudah enak, lebih damai, tidak pernah menderita. Jadi bisa saya katakan bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan ke dalam pikiran kita, ke dalam diri kita itu juga merupakan makanan bagi batin kita itu sendiri. Kalau misalnya makanan itu yang kita lihat jelek, yang kita dengarkan jelek, yang kita rasakan juga jelek, itu berarti makanan batin kita tuh juga jelek, Bante ya? Sesungguhnya bukan makanan batin, itu makanan pikiran. Oh, makanan pikiran. Kan batin nggak usah dimakanin. Oh iya Bante. Kan yang makan itu masuk ke dalam pikiran kita. Iya. Pikiran yang mempermainkan semuanya. Jadi batin itu kan hening, hanya tahu aja sifatnya. Tahu dan tahu saja. Maka dari itu Sang Buddha kan katakan apapun yang sensasi muncul itu kan hanya gejolak-gejolak dari batin kita. Kita dipermainkan oleh batin kita. Dipermainkan oleh pikiran kita sendiri. Jadi batin bukan yang mempermainkan. Batin ini hanya sifatnya si pengetahu. Sadar saja. Maka itu kalau siapapun yang tidak pernah diperbudak oleh pikirannya lagi, dia mampu mengendalikan pikirannya semuanya, batin cukup tahu, sekedar tahu. Yang dilihat cuma tahu lihat, tahu dengar, tahu sedang mencium sesuatu, tahu sedang merasakan sesuatu, tahu sedang menyentuh sesuatu, tahu sedang memikirkan sesuatu. Tapi tidak mengikuti apapun juga. Hanya tahu saja. Jadi hanya diam dan tahu, tidak bereaksi apapun gitu Bante. Nah, dilatih bagaimana kita bisa seimbang seperti itu. Manusia
tidak pernah melatih seperti itu toh. Iya. Sehingga mereka mengatakan tidak bisa. Tetapi Sang Buddha katakan siapapun yang melatih dan mengerti, ini adalah teknik untuk beliau yang sudah mencapai kebudaan, beliau yang sudah mengerti, yang tersadarkan, memberikan ilmunya ini supaya menyadarkan banyak orang supaya tidak mau diperbudak oleh kekotoran batin lagi. Iya. Kebenciannya, keserakahannya, kebodohannya, itu sampah yang membuat dunia ini jadi problem terus-menerus. Dia tidak mau lagi, yang mau ini aja, eling lan waspada itu aja. Jadi kalau kita tahu eling dan waspada itu penting, kesadaran itulah sesungguhnya adalah eling dan waspada di dalam si pengetahu selalu tahu saja, tidak mau dengan yang lainnya. Ini lebih penting, lebih berharga dari segala-galanya. Dia tidak pernah menderita. Jadi menyadari, cukup tahu itu menyadari itu tadi Bante ya? Ya, begitulah. Oke. Nah, kemudian Bante, bisakah kita menyeimbangkan antara pikiran dan batin kita, Bante? Sesungguhnya untuk menyeimbangkan itu bisa. Yaitu kita harus mengerti apa yang diajarkan Sang Buddha, jalan tengah. Oke. Jalan tengah ini adalah jalan yang sungguh-sungguh di tengah dualisme apapun juga. Karena manusia ini kan condongnya begitu. Dia condong untuk mendapatkan ekstrem yang kanan. Kita ingin dapat pujian, dapat keuntungan, dapat kedudukan, dapat kenikmatan, dapat kebahagiaan. Kita mau. Itu welcome, ayo kita mau datang. Iya, betul. Kita juga ekstrem ke kiri, yang negatif. Kita tidak mau rugi, kita tidak mau dicela, kita tidak mau penderitaan, kita tidak mau susah. Iya. Kita mau tolak, tidak mau ini, tidak mau. No. Satunya mau datang, satunya mau tolak. Ini bukan cara Sang Buddha. Kalau cara seperti ini adalah cara pola berpikir dunia ini. Sang Buddha katakan itu hino kamo putucanio anario. Adalah ilmu rendahan yang dipakai oleh duniawi. Ini bukan cara Sang Buddha. Sang Buddha itu adalah jalan tengah. Jalan tengah itu bukan kanan, bukan kiri, bahkan juga bukan depan. Yang depan itu memikirkan yang akan datang mengiming surga. Wong awake dhewe gurung ke surga ngomong surga. Itu merasakan ke rasa depan. Itu membohongi orang bisa toh? Iya, betul. Kita nanti bisa kaya, kita bisa demikian, itu kayaan juga. Nanti gini-gini itu khayalan. Jadi yang depan ini belum tentu. Jadi tidak usah dipikirkan. Yang lalu kita pikirkan, kita menyesal, kita kecewa, kita jengkel, kita mangkel, kita marah, itu karena masalahnya sudah lalu. Jadi depan, lalu, kanan, kiri, bukan cara Sang Buddha. Itu cara orang yang tidak pandai menata pola berpikirnya, membuat mereka selalu terombang-ambing, takut, khawatir, jengkel, mangkel, frustrasi, bingung, frustasi, dan stres. Tetapi Sang Buddha yang mengangkat tengah. Tahu saja. Tahu inilah yang dikatakan jalan tengah. Di dalam melatih sadar. Lama-kelamaan kesadaran kita itu makin lama makin kuat. Akhirnya mencapai maha sadar. Kalau kita latih seperti ini terus-menerus, selama 7 hari berturut-turut, sadar saja. Tidak diganggu oleh yang lain. Sang Buddha berani mengatakan dia bisa mencapai kesucian dalam waktu 7 hari. Kalau sadar terus sepenuhnya. Kalau ini masih ada lengah sedikit, ternyata 7 hari nggak sampai. Siapa tahu dilatih terus, tidak pernah putus asa. 7 bulan. Kalau 7 bulan dilatih dengan sungguh-sungguh terus, ternyata masih ada lengahnya belum mencapai. 7 tahun dengan latihan sungguh-sungguh seperti ini. Hanya sadar sepenuh-penuhnya, sadar. Nggak mau kanan, nggak mau kiri, nggak mau depan, belakang, nggak perlu. Sadar saja. Disinilah nanti bisa mencapai tingkat kesucian sesuai dengan apa yang Sang Buddha ajarkan. Kalau sudah mencapai kesucian yang tertinggi, batinnya murni, sempurna, mendapatkan berlian yang sangat cerah, terang benderang yang luar biasa, melebihi sinarnya matahari. Itulah hakikat Tuhan yang Maha Suci. Kesucian, kemurnian didapatkan. Oke, jadi dengan sendirinya, dengan batin kita yang seimbang, pikiran kita otomatis akan menjadi seimbang, begitu Bante? Otomatis, jadi batin ini yang dilatih. Jangan mau dipermainkan oleh pikiran lagi. Kalau kita dulu dipermainkan pikiran, kita tidak seimbang-seimbang. Iya. Tetapi kita mulai sekarang bertekad, pikiran, aku tahu
Engkau bukan tujuan saya. Engkau penyebab penderitaan saya. Aku tidak mau menderita. Aku tidak mau ngikut. Aku tidak mau jadi budakmu. Aku mau merdeka, bebas dari penderitaan. Sadar, inilah kemerdekaanku. Gitu. Oh, gitu Bante ya. Iya. Iya. Ya Bante, kita break dulu Bante. Pemirsa, jangan kemana-mana. Jangan pindahkan channel televisi Anda karena saat lagi kami akan segera kembali untuk Anda. Terima kasih Anda masih setia bersama kami pemirsa, dan mari kita lanjutkan bincang-bincang dengan Bante Dhamma Wijayo. Nah Bante, saya sendiri juga sering mendengar, mungkin juga teman-teman juga dari umat Buddha banyak mendengar bahwa di tetangga kami, di tetangga kita itu mengatakan bahwa umat Buddha itu menyembah berhala Bante. Jadi bisa dikatakan tidak menyembah Tuhan, menyembah patung, menyembah gambar-gambar. Nah seperti itu. Nah apa yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha? Apakah kita hanya sekedar tahu saja atau kita melawan atau bagaimana Bante? Ya, sesungguhnya karena Sang Buddha ini beliau adalah seseorang yang berbicara kenyataan. Kenyataan itu tidak ada satupun yang pernah melihat Tuhan. Nabi Muhammad sudah keliling ke surga tingkat ke-7 mencari Tuhan. Keliling semuanya surga 1, 2, 3, 4, tidak ketemu. Belum pernah ketemu. Sekarang kita tanya siapa yang pernah ketemu sama Tuhan. Maka dari itu secara umum, kalau kita belum tahu, belum ketemu, sesungguhnya semuanya juga belum tahu Tuhan itu gimana. Maka itu kalau kita bicara Tuhan ini, memang sesuatu yang sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat agung. Karena Sang Buddha mengatakan kita manusia itu masih sedang belajar. Di dalam belajar itu otomatis punya tingkatan. Kita sekarang sudah di tingkat mana? Masih di TK atau SD? Iya. TK dan SD itu kita lihat anak-anak kok banyak kesalahan, ngomongnya seenaknya, lempar sini, lempar situ, tunjuk sini, tendang sana, banyak kesalahan yang dilakukan anak-anak yang tidak teratur cara ngomongnya, tingkah lakunya. Moralnya sudah sesuka-sukanya lah. Jadi kalau kita orang biasa melihat, oh memang pantaslah dia masih anak kecil begitu. Maka itu Sang Buddha menekankan kalau kita masih ada di TK dan SD itu menekankan moralitas. Bagaimana ucapan kita? Bagaimana tingkah laku? Sudah baik atau belum? Atau masih salah? Kalau kita sudah baik, sudah benar, itulah berarti kita TK dan SD sudah lulus. Wah orang ini apik loh, ngomongannya apik, tingkah lakunya apik. Oh apik. Semua pasti ngomong gitu. Nah sekarang kalau kita sudah ucapan perbuatan kita sudah baik, kita belajar meningkat menuju SMP. SMP itu adalah seperti tadi saya katakan, menata ulang cara berpikir yang salah menjadi sesuatu pola berpikir. Bagaimana ini menjadi pikiran yang lebih bermanfaat, bisa kita kembangkan, mencapai ketenangan. Ternyata dalam ketenangan itu Sang Buddha katakan di tingkat ada 1, 2, 3, 4, jana keempat. Nah, ketika kita sudah mencapai jana keempat, sadar dan kesadaran, full sadar, jana keempat kita peroleh. Itulah yang dikatakan kita lulus SMP. Itu jana keempat tuh lulus SMP berarti ya? Ketika kita sudah lulus SMP, ternyata Sang Buddha masih ada yang lebih tinggi lagi. Belajar lagi ke SMA, masuk ke SMA. Di dalam SMA itu kita harus memperhalus, membersihkan batin kita lebih bersih, lebih halus, tingkat ke-5, tingkat ke-6, ke-7, ke-8. Arupa jana yang tertinggi ini, tingkat ke-8 kita peroleh. Wow, di situ sudah tidak bisa dideteksi, bagaikan tidak ada apa-apa, kosong plong. Nah, itulah yang dikatakan dia lulus di SMA. Kalau kita sudah lulus SMA ini, ternyata di sekolah kan masih ada lebih tinggi. Apakah merasa cukup? Iya, ada sarjana Bante. Oh, masuk ke university. Di dalam university, para mahasiswa-mahasiswi itu dipelajarin, bukan diajar percaya, toh? Nah, kamu harus ke laboratorium, diselidikin, dianalisa, dilihat, dibuktikan kebenaran itu. Betul. Seperti Sang Buddha juga begitu. Kamu harus nyelidikin ke dalam diri kita sendiri, tubuh kita, dan batin kita, serta pikiran ini. Gimana prosesnya? Bagaimana keadaannya? Gimana hukum-hukumnya? Ternyata setelah dianalisa tubuh kita ini selalu berubah. Dari perubahan itu menyebabkan kita banyak
problema, menimbulkan berbagai macam penyakit, sakit perut, sakit gigi, sakit kepala. Inilah yang katakan tubuh kita ternyata menderita. Iya, betul. Kalau tubuh ini adalah milik kita, kita akan berkuasa. Hei tubuh, engkau jangan sakit perut. Jadi tubuh ini mampu kita kuasai, itu milik kita. Kalau tubuh ini milik kita, perut pasti ngetok dulu. Bos, engkau tak gawe sakit awakmu yo. Jadi permisi toh, karena kita bosnya. Betul. Ternyata kan dia tidak pernah minta izin. Sakit, aduh sakit gigi. Dia tidak pernah minta izin sama sekali. Berarti tubuh ini bukan milik kita. Yang Sang Buddha katakan anatta. Demikian juga perasaan, dia berubah terus. Perubahan itu membuat kita tidak pernah puas. Akhirnya juga kita menderita juga. Betul. Dan ternyata perasaan itu hanya muncul, lenyap dan hilang. Muncul, ada dan hilang. Muncul, ada dan hilang. Hanya itu kosong. Tidak ada intinya, tidak ada akunya di sana. Bukan milik kita juga. Perasaan seperti itu. Memori kita, ingatan kita. Ingatan kita ini juga begitu. Sebentar ingat ini, ingat begitu banyak yang diingati. Wah, begitu makin banyak, makin cepat. Kita seolah kacau, menderita, aduh, yang dipikirin, stres. Ternyata kita menderita. Kalau ingatan ini milik kita, hai pikir ingatan, engkau adalah milikku. Ingat kejadian yang ini apa yang saya ingat, kok tidak muncul-muncul. Jadi dia tidak bisa diperintahkan sesuai dengan keinginan kita. Ternyata ingatan juga bukan milik kita. Tidak mampu kita kuasai sesuai dengan kehendak kita. Betul. Ini kosong, bukan milik kita. Apalagi bentuk-bentuk pikiran. Ciptaan kita ingin ini, ingin itu, membentuk ini. Wow, begitu banyaknya, begitu cepatnya. Akhirnya perubahan yang begitu cepat membuat kita kacau, gelisah, cemas, menderita juga. Sifatnya juga begitu, hanya permainan muncul hilang. Begitu cepat seperti 300 kilo per detiknya. Cepatnya luar biasa per detik itu. Luar biasa, kita mumet stres. Menderita, semuanya kosong sebenarnya. Ketika melihat ini kosong, termasuk kesadaran mata juga kosong, ini juga kosong, itu kosong. Akhirnya ketika melihat kekosongan itu berarti bagaimana ini kita supaya tidak mau dikotori oleh apapun juga, berusaha untuk dibersihkan. Ternyata setelah menganalisa ini semuanya, kita mampu membersihkan 30%. Kekotoran batinku tinggal 70%. Itulah namanya S1 kita dapatkan. Kita dapat sarjana satu. Nah, setelah kita memahami demikian, ternyata masih ada tinggi lagi, S2 masih ada, harus belajar lagi. Bagaimana membersihkan penderitaan ini, dibersihkan terus. 40% kita mampu membersihkan. Karena berusaha, siapa yang berusaha dia mampu membersihkan pikiran sendiri. Kalau dia percaya bahwa pikiran bisa dibersihkan. Ya, bisa dibersihkan 40% dibersihkan. Itulah S2. Ketika S2 ini sudah didapatkan, ternyata masih ada yang lebih tinggi. Dibersihkan lagi S3. Sampai dilihat sampai sempurna, mencapai inti sang batin, bersih total, berlian yang cemerlang muncul. Disitulah S4 diperoleh, the post of doctorate, di atas doktor. Itulah yang tertinggi karena dia tahu hakikat Tuhan yang Maha Suci karena gelombangnya sama. Batinnya sudah suci sesuci sang beliau yang Maha Suci itu. Ketika kita sudah sama-sama sucinya, itu baru tahu hakikat Tuhan yang Maha Suci. Kalau sekarang ini yang bilang dia tahu Tuhan, omong kosong, masih ada bojo, ada duit, ada marah-marah, benci, jengkel, kotor batinnya. Mana sampai. Itulah kesalahan manusia itu. Dia tidak tahu Tuhan tapi berani ngomong Tuhan. Yang tidak ngomong Tuhan mempraktekkan untuk menemukan Tuhan. Tapi dikatakan itu tidak bertuhan, kan dibolak-balik. Yaitu kesulitnya manusia. Orang kotor mengatakan dia seolah bersih. Yang berusaha bersih tapi dikatakan kotor. Ya sakarpe meh. Iya, tapi kan susah Bante untuk misalnya tadi Bante menjelaskan tentang lulus SMP itu masuk ke jana keempat. Nah, kita jana pertama saja kita juga masih susah Bante. Nah, itu apa yang harus kita lakukan itu Bante? Ya, maka dari itulah itu menunjukkan manusia itu sudah memahami kita ini harus meningkatkan itu, harus berusaha melatih. Melatih diri dengan sungguh-sungguh. Tidak ada sesuatu jana 1, 2, 3, 4 itu diperoleh
tahu-tahu datang dapat. Tidak bisa, harus dilatih sungguh-sungguh. Dilatih, semuanya harus latihan. Namanya belajar, kalau kita mau universitas belajar itu kan sungguh-sungguh, belajar 8 jam loh. Iya. Kalau kamu datang meditasi tiap hari di rumah, pagi 4 jam, malam 4 jam, 3 bulan sungguh-sungguh latihan seperti itu. Bagikan kita sedang masuk university toh, belajar harus latihan meditasi sungguh-sungguh. Belajar juga 8 jam sekitar itu, meditasi 8 jam. Percaya enggak kalau kamu latihan 8 jam dibiasakan tenang bisa mencapai. Bisa, kalau kita enggak percaya, enggak pernah meditasi Bante, ya kalau enggak pernah meditasi ya nggak bisa ya. mencapai, iya Bante ya. Maka itu yang penting harus dilatih. Manusia tuh memahami hidup adalah latihan untuk melatih diri. Oke. Ya, jadi top of the top tadi Bante ya, S4 tadi itu bisakah saya simpulkan itu sebagai batin kita sudah seimbang dengan pikiran Bante? Iya. Berarti bisa dikatakan seperti itu Bante ya? Ya, otomatis itulah yang dikatakan hakikat Tuhan yang Maha Suci telah kita dapatkan. Oke. Ya, baik Bante. Waktunya juga sudah tidak memungkinkan, sudah 60 menit. Silahkan Bante menyampaikan pesan-pesan kepada kami para pemirsa yang ada di rumah. Para pemirsa yang berbahagia, menata ulang pola berpikir yang penting sekarang. Ingat, Sang Buddha menekankan dari semua ajarannya, menekankan jangan melekat terhadap apapun juga. Pola pikir, memori kita dibentuk oleh ajaran-ajaran yang kita pernah dapatkan. Kalau itu membuat kita melekat untuk membenci kelompok yang lain dan mengagungkan diri sendiri, itu akan menyebabkan peperangan di mana-mana. Maka kemelekatan seperti ini adalah satu penjajahan yang tampak kita sadarin. Maka itu siapapun yang ingin merdeka, jangan melekat. Walaupun itu memori kita, walaupun itu bentuk-bentuk pikiran yang sudah dibentuk sedemikian rupa, karena itu akan menyusahkan pihak yang lain. Kalau Anda ingin membebaskan pikiran, tidak melekat, dan itulah orang yang tersadarkan, tidak mau dibodohin lagi, karena dia sadar, memang benar, kita dari dulu dijajah untuk melekat terhadap konsep-konsep tertentu. Sedangkan Sang Buddha mengajarkan kita merdeka, bebas dari kemelekatan, memerdekakan dari memori kita, memerdekakan dari bentuk-bentuk pikiran yang untuk mencapai kebebasan, sadar dalam kesadaran, wong eling terus. Itulah kebebasan yang akan kita peroleh, kedamaian, keheningan, kesempurnaan di dalam menyempurnakan batin dan pikiran dan menemukan titik sentral di dalam pikiran kita, yaitu sang batin yang jernih, damai dan seimbang. Inilah beliau yang tersadarkan harus berusaha mencari jati diri, menemukan di tempat ini. Sehingga siapapun yang menemukan ini, dia adalah seorang pemimpin, seorang yang mampu memahami batin, adalah berlian yang sangat berharga telah Anda dapatkan. Kecemerlangan, keheningan, keseimbangan, kebahagiaan ini akan memancar ke semua pihak. Semoga Anda bisa mempraktikkan dan menemukan hakikat kedamaian yang abadi ini. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bante, uraian yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga atas waktunya Bante. Dan pemirsa, dengan demikian berakhir pula Manage Your Mind pada kesempatan kali ini. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi Anda dan keluarga. Saya Sinta dan segenap kru kerabat kerja undur diri dari hadapan Anda. Dan jangan lupa saksikan terus Manage Your Mind pada hari dan jam yang sama. Mind is not everything, but everything is from mind. So manage your mind. Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Namo Buddhaya.